Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beberapa hari tertentu maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 184 yang tadi dibacakan dengan merdu sekali oleh qori kita Ustadz Yadi Mulyadi. Dan langsung kita simak kajian dari ayat tersebut bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Rizal. Silakan Ustadz Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang mulia para alimil ulama, para hadirin, jamaah yang insya Allah pada sehat walafiat. Dan juga yang mulia para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, News TV dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu, berjumpa pada kesempatan kali ini dalam program Cahaya Hati Indonesia. Semoga kita semua Allah berikan keberkahan dunia dan senantiasa Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, Bu, Alhamdulillah. Tadi telah kita dengar ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat ini mengandung makna bahwasanya ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena memang Allah Maha tahu tentang kehidupan keadaan kita manusia.
Salah satunya ayat ini memperbolehkan orang untuk tidak berpuasa dengan catatan sakit. Ibu, sakit. Sakit yang seperti apa yang diperbolehkan untuk berpuasa? Nah, maka ulama memberikan definisi, jumhur ulama, huwal maradul ladzi ya'suru ma'ahu shaum wa yazidu fihi. Yang dimaksud sakit itu adalah sakit yang membawa kesulitan orang itu untuk ibadah puasa. Dan kalau dia berpuasa akan nambah sakitnya. Ada orang begini Bu, puasa dalam keadaan sakit. Kenapa nggak puasa? Sakit Ustadz. Itu bisa lari. Itu dia Ustadz, saya sakit hati. Sakit hati, iya Ustadz saya nggak puasa. Itu bisa lari. Itu dia Ustadz, saya lari dari kenyataan. Oh, korban apa itu? Korban PHP. Luar biasa. Iya Bu. Jadi yang dimaksud sakit itu yang kira-kira kita nggak mampu melaksanakan ibadah puasa. Ada anak muda saya tanya, ngapa nggak puasa? Sakit Ustadz. Sakit kenapa tuh? Seger banget. Jempol kaki saya kincek gajah. Oh. Jempol kaki apa hubungannya Ibu? Ya Allah, orang yang sakit maka ketika sakitnya itu sudah tidak bisa yang namanya beribadah puasa, maka boleh tuh, boleh dibatalin ya Bu. Iya sakit dibatalin boleh, sakitnya udah nggak bisa ada harapan lagi deh, ya Allah sakit nggak bisa banget ini ya Allah sakit ini ya Allah. Nah iya, kalau udah sakit baru kita ngomong dah ya Allah sakit banget ya Allah pengen banget puasa ya. Makanya ada nikmat yang Allah kita sering lupakan. Apa? Nikmatani maghbun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Orang sering terlalai dengan dua nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu-waktu luang. Ketika dia sehat, ibadah kagak. Jauh sama Allah, lagi waktunya luang, sakit. Bener Bu? Kan ada yang begini nih, ini yang begini ada nih yang begini nih, ya Allah, waktunya sehat, kagak mau ibadah. Giliran sakit ngomong, ya Allah, pengen banget sembahyang, sholat ke masjid kaki asam urat ini ya Allah, ilaha illallah ya Rabb, pengen banget sholat ya Allah, pengen buat ngaji ya Rabb, kaki ini nggak bisa bangun ini ya Rabb, asam urat ya Allah. Udah begitu baru ngerintih. Kemarin lagi sehat, boro-boro ke masjid, asal ke masjid lewat mulu. Mau nyampe-nyampe? Bener Bu? Iya. Waktu sehat ini kita manfaatin biar apa? Ibadah yang kita laksanakan kalau ibadah dalam keadaan sehat enak Bu, bener nggak? Sholat tarawih dalam keadaan sehat enak nggak? Enak. Imam sujud kita ikut sujud. Kalau sholat kita ibadah dalam keadaan sakit kan repot, pala keliengan. Waduh, imam sujud kita nggak bangun-bangun. Sekalinya bangun pala kita keliengan. Kalau sakit ibadah kurang nikmat. Makanya di sini dikasih apa? Orang yang puasa ketika dalam keadaan sakit boleh dibatalin dan diganti nanti setelah selesai Ramadan. Dan selanjutnya apa? Safar yang berpergian jauh 80,6 km kurang lebih segitu. Kalau pergi jauh dalam keadaan gak maksiat boleh dibatalin ya Bu. Ya umpama ibu nih, umpama ibu nih. Ibu kira-kira pulang kampung jauh banget. Nah ibu nggak puasa tuh boleh. Cuman nanti ganti Bu. Ganti jangan pura-pura lupa. Ya ini kadang-kadang kebanyakan pura-pura lupa. Iya makanya ayat ini memberikan keringanan bagi orang yang sedang sakit. Boleh dia tidak berpuasa. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua di sini kan pada sehat ya Bu. Sehat ya. Ya. Alhamdulillah puasanya lancar ya. Nah ketika puasa sehat udah lancar, istiqomah dah ya Bu, istiqomah ibadahnya. Dan saya pesen kalau biar sehat juga kalau buka jangan banyak-banyak.
Kalau buka banyak-banyak yang dikhawatirkan perut kenyang mata ngantuk. Bener Bu? Iya, sholat tarawih angop mulu. Allahu Akbar. Ada nggak Bu? Ada. Kadang-kadang sambil angop Allahu Akbar. Dia megang betisnya. Allahu Akbar. Karena apa? Orang perutnya kenyang, kebanyakan makan, mata ngantuk, dengkul lemes. Bener Bu? Iya, makanya kalau buka puasa jangan banyak-banyak dah, sedang-sedang aja. Iya, biar sisain buat sahur ntar ya. Iya, makanya supaya sehat, kita juga harus jaga pola makan kita. Biar apa? Nih, insya Allah kita diberikan keringanan oleh Allah bagi orang-orang yang sakit. Insya Allah kita nggak sakit, sehat semua ya Bu ya. Saya Bu ya, biar sehat panjang umur, biar ketemu Lebaran ya. Alhamdulillah. Dah, sekian barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau lagi sakit ya, kalau udah nggak mampu banget boleh. Nah kalau berpergian juga boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya berapa? Ya bayar, sama juga berpergiannya harus jauh Bu. Biasanya ulama tuh punya ketentuan. Ada yang 80 km, ada yang 120 km, tergantung. Ya, tapi rata-rata kalau kita, karena kita di sini adalah kita mazhabnya Syafi'i, rata-rata ngambil 80 kilometeran ya, ya gitu. Ya Bu ya. Bu, jangan pergi ke pasar, balik, aduh kan bepergian. Ke pasar mah kagak Neng. Ya Allah. Allahu Akbar. Silakan yang mau nanya siapa? Ya, langsung Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teti Sugiyarti dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Begini Ustadz, pengalaman saya pribadi selaku perempuan ya, kaum perempuan. Kita suka ragu sama alat kontrasepsi ya Pak Ustadz. Iya, dalam keadaan berpuasa. Nah pertanyaan saya begini Ustadz, apakah boleh dalam keadaan berpuasa kita suntik KB? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan luar biasa Bang David. Iya betul. Yang nanya nenek-nenek Bang David. Saya khawatir hamil lagi Bang David. Iya Bu. Ya Bu. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Sehat ya. Ini memang menjadi problema kita Bang David. Ya Ibu. Bahwasanya boleh nggak kalau kita suntik gitu Bu ya. Suntik KB. Suntik KB boleh nggak nih ya? Suntik KB. Nah, namanya alat kontrasepsi ya. Yang namanya lagi puasa, memang nggak boleh memasukin ke dalam mulut kita, yang David. Mulut kita makan makanan nggak boleh, itu bisa membatalkan, begitu Bu. Nah kalau suntik KB bagaimana Ustadz? Ya, nah inilah karena emang medis, maka ada yang memperbolehkan dan juga ada khilaf juga nih, ada yang nggak memperbolehkan. Nah kalau kita niatnya biar kita ini sehat, biar nggak ada halangan puasa, ya insya Allah lanjutin. Takutnya kalau nggak ada suntik KB, dia hamil lagi puasa ya Ustaz. Iya akhirnya nggak puasa, dia hamil, alasannya hamil. Ustadz saya hamil Ustadz, jadi nggak puasa Ustadz ya. Yang nanya nenek lagi, aduh saya curiga nih nenek. Ya mudah-mudahan mama kita sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dah barangkali itu aja kali Bang David yang saya bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Boleh sih Bu, suntik KB boleh, tapi malam aja ya, habis buka ya. Segala suntik-suntikan itu habis buka puasa aja. Ya saja. Oke, baik, habis ini kita akan dengarkan guru-guru kita juga ya. Ada Ustazah Nina yang juga nanti akan menyampaikan tausiahnya kepada kita. Ini mungkin lebih pas nih, mesti nanya suntik KB sama Ustazah Nina Bu. Nanya mau Ustadz nanya, aduh gue jawabnya salah nih nanti.
Jangan kemana-mana, tetap di mana? Di Cahaya Hati Indonesia. Indonesia.